Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini kita akan menonton video pendek tentang pahlawan atau orang yang melakukan pekerjaan yang berjasa dalam kehidupan kita. Kira-kira siapa saja ya mereka? Udah pada nggak sabar ya? Yuk duduk yang rapi dan baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton anak-anak. Pahlawan yang pertama adalah mereka yang berjuang merebut kemerdekaan untuk negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang dikenal akan perjuangannya melawan penjajah. Ratusan tahun para pahlawan mempertahankan tanah kelahiran kita demi kemerdekaan sebuah bangsa. Meskipun hanya dibekali bambu runcing, tak menjadikan para pejuang kita gentar untuk melawan penjajah. Dengan kedisiplinan, kegigihan, semangat pantang menyerah, serta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pahlawan rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan membebaskan Indonesia dari para penjajah. Dan sekarang Indonesia telah merdeka. Ayo anak soleh-soleha lebih semangat belajar agar cita-cita yang diimpikan bisa terwujud. Dan pastinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa sholat tepat waktu ya. Pahlawan selanjutnya adalah dokter. Dokter adalah pahlawan yang selalu berusaha untuk mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ada pasien yang sedang sakit, dokterlah yang akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis hingga pasien sehat kembali. Dokter merupakan profesi yang sangat mulia dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilaksanakan dengan ikhlas dan dengan menjaga akhlak mulia. Siapa yang di sini ingin menjadi dokter ketika sudah besar? Jika anak-anak nanti ingin menjadi dokter, mulai dari sekarang harus rajin belajar, rajin berdoa, selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seimbang, dan jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan jika kelak mimpi untuk menjadi dokter terwujud, jangan berperilaku sombong, selalu rendah hati, bekerja dengan ikhlas, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua penyakit dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahlawan berikutnya adalah guru. Ibu bapak guru tidak kenal lelah, berangkat jauh lebih pagi untuk mendidik anak-anak calon penerus bangsa Indonesia. Pahlawan tanpa tanda jasa ini yang akan menciptakan pahlawan lagi di banyak bidang, seperti bidang olahraga, pendidikan, seni, budaya, sosial, dan lainnya. Yang nantinya bisa menjadi penerus yang membanggakan negara Indonesia. Jangan lupa untuk selalu menghormati bapak dan ibu guru, mendengarkan nasihatnya, menyayanginya, dan mendoakan mereka di setiap salat kita, agar mereka senantiasa diberikan kesehatan. Karena ibu bapak guru merupakan pengganti mama, papa, ayah, ibu kita di sekolah. Pahlawan keempat adalah polisi. Polisi lalu lintas atau biasa disebut polantas ini adalah pahlawan di jalan raya. Mereka bertugas mengatur ketertiban di jalan raya. Mereka juga mengatur harga mobil, motor, bus, dan kendaraan lain yang melintas jalan raya bisa tertib dan sesuai aturan. Mereka juga melakukan patroli di jalan raya dan akan memberikan tilang bagi kendaraan yang melanggar aturan, seperti mengebut, tidak mentaati rambu lalu lintas, membuang sampah di jalan, tidak menggunakan helm bagi yang mengendarai sepeda motor, dan yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Karena semua perbuatan di atas tadi dapat merugikan orang lain. Dan ingat, sebelum keluar rumah dan naik kendaraan, hendaklah kita membaca basmalah dan doa keluar rumah agar kita selalu dilindungi Allah selama di perjalanan. Pahlawan selanjutnya adalah pilot. Pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat yang harus memerlukan keahlian khusus. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat yang jaraknya jauh, kita bisa menggunakan pesawat yang dikemudikan oleh pilot. Selain pilot, di dalam pesawat juga ada pramugari, yaitu orang yang bantu kita selama perjalanan menggunakan pesawat. Adakah anak-anak yang ingin menjadi pilot? Jika kalian ingin menjadi pilot, anak-anak harus rajin belajar, rajin sholat, dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah.
Dan tak lupa makan-makan bergizi agar fisik kita kuat. Pahlawan berikutnya adalah arsitek. Arsitek adalah orang yang bekerja di bidang arsitektur atau ilmu bangunan. Arsitek juga merupakan seorang pahlawan. Tugas utama dari seorang arsitek adalah merancang dan mendesain sebuah bangunan. Bisa berupa tempat tinggal seperti rumah atau apartemen, gedung perkantoran, gedung sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas umum seperti mall, jalan raya, dan jalan tol yang sering kita lewati, serta taman kota tempat anak-anak bermain. Kalau ingin menjadi seorang arsitek, anak soleh-soleha harus rajin belajar, terutama menggambar dan berhitung. Karena untuk mendirikan sebuah bangunan yang indah harus mempunyai kalian menggambar dan berhitung yang baik. Serta tentu saja selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan cita-citanya. Selanjutnya adalah tentara. Tentara adalah pahlawan yang berjasa dalam membela negara kita tanpa kenal lelah. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam selalu berjaga demi negara kita agar senantiasa damai, aman sentosa, dan tanpa pernah meninggalkan kewajiban untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara merupakan profesi yang sangat mulia karena membela kebenaran dengan ikhlas dan menegakkan keadilan, tentunya jika sesuai dengan ajaran Islam. Jika kelak anak-anak ingin bercita-cita menjadi tentara, tentunya harus ingat bahwa cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik sandaran. Sebesar apapun bahaya, ancaman dari luar, jika kita selalu memohon perlindungan kepada Allah, insya Allah kita akan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahlawan berikutnya adalah pemadam kebakaran. Tidak semua orang bisa memadamkan api yang sudah terlanjur besar dan tidak bisa dikendalikan. Ada orang-orang yang memang dibekali dengan keterampilan untuk memadamkan api. Mereka disebut damkar atau pemadam kebakaran. Tugas damkar tidak hanya memadamkan kebakaran, tetapi mereka juga bertugas menyelamatkan orang-orang dari bencana lain, seperti gempa bumi, banjir, dan gedung yang runtuh. Pemadam kebakaran harus mengenakan pakaian khusus yang tahan api dan mengenakan helm yang melindungi kepalanya. Yuk anak-anak soleh dan soleha, mari kita jaga lingkungan kita dengan baik agar terhindar dari bahaya kebakaran dan dari bencana lainnya. Mulai dari kita sendiri, keluarga, lalu kita ajak orang-orang di lingkungan sekitar kita. Karena Allah sangat sayang dengan orang-orang yang senang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Pahlawan selanjutnya adalah petugas kebersihan. Hampir setiap hari terlihat orang yang sedang menyapu jalan. Dan bahkan ada yang sedang membersihkan sampah yang berada dalam parit atau selokan. Ya, mereka itu adalah petugas kebersihan yang setiap hari kerjanya menjaga kebersihan jalan raya dan sekitarnya. Ada yang menyebut mereka dengan sebutan pasukan orange karena selalu menggunakan pakaian berwarna orange. Mereka bekerja tak kenal lelah membersihkan lingkungan dengan risiko keselamatan dan rentan penyakit. Jadi, tugas kita untuk membantu mereka adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita. Karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Pahlawan terakhir yang tidak kalah hebatnya adalah ibu rumah tangga. Meski terlihat mudah dan seringkali disepelekan, tapi ada beban amanah dalam mengurus seluruh sisi rumah pun anggota keluarga. Membersihkan rumah, menyediakan makanan sehat, mendidik anak, memastikan kesehatan, serta kebahagiaan anggota keluarga. Bosan dan lelah menjadi teman paling setia. Namun bagi ibu rumah tangga, ada balasan baik yang dijanjikan Allah. Ada pengampunan dosa dan 1000 kebaikan yang dikaruniakan untuknya, insya Allah. Semoga lelah dan bernafaskan lillah menjadi catatan baik sepanjang hidupnya. Amin. Selanjutnya, anak soleh-soleha sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menyayangi, menghormati, dan selalu memohon kesehatan dan kebahagiaan ibu serta ayah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sujud kita. Nah, gimana anak-anak? Sudah tahu kan siapa aja pahlawan-pahlawan hebat di sekitar kita?
Dari pejuang yang berebut kemerdekaan, dokter yang menjadi perantara Allah untuk menyembuhkan pasien dari penyakit, guru yang mencetak generasi-generasi hebat, polisi yang menjaga ketertiban lalu lintas jalan raya, pilot yang bisa menerbangkan pesawat, arsitek yang membangun gedung dan jalan raya, tentara yang menjaga kedamaian negara, pemadam kebakaran yang memadamkan api, petugas kebersihan yang selalu menjaga kebersihan lingkungan, sampai dengan pahlawan yang di rumah, yaitu ibu kita tercinta, yang memastikan anak-anak dan seluruh anggota keluarga sehat dan bahagia. Kalian juga bisa loh menjadi pahlawan seperti mereka dengan belajar yang rajin dan sungguh-sungguh, sayang dan hormat kepada orang tua, serta sholat tepat waktu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apa yang kalian inginkan akan terwujud. Amin. Bismillah ya, tetap semangat anak-anak soleh-soleha dalam mengejar cita-cita, agar kelak bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang amanah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.